Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, pengembangan organisasi, yang beranggotakan 1. Muhammad Kemal Andika, 2. Nanu Krismana Baronta, Oktari Faradila, Pandu Wiratama, dan Prasetyawan Adi Baskoro. Di sini kami akan membahas bedah buku, yaitu chapter 15 dan chapter 16. Di mana chapter 15 yaitu adalah individual development in organization development, dan chapter 16 membahas tentang leading innovative team. Baiklah, pertama akan dipresentasikan oleh rekan Muhammad Kemal Andika. Kepada Muhammad Kemal kami persilakan. Baik, moderator Oktari Faradila, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu chapter 15 atau bab ke-15. Yang pertama dari bab 15 adalah individual development atau pengembangan individu dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu membuat perubahan tetap. Ini merupakan pendapat dari Marshall Goldsmith, yaitu pemimpin yang sukses dapat mencapai perubahan perilaku yang positif, jangka panjang, dan dapat diukur dari perubahan diri mereka sendiri, orang-orang mereka, dan tim mereka. Sementara pembinaan perilaku hanya satu cabang di bidang pembinaan. Ini adalah jenis pembinaan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan individu. Tidak ada yang lebih penting dalam pengembangan organisasi atau organizational development daripada pemodelan peran positif dari para pemimpin perusahaan. Ketika perilaku pemimpin berbeda dari perilaku yang diinginkan di PO intervensi tidak akan berhasil. Ketika perilaku pemimpin selaras dengan perilaku yang diperlukan untuk intervensi PO, peluang keberhasilan dari penerapan ini dapat berpeluang terjadi lebih besar. Lanjut. Apakah pelatihan perilaku berhasil? Bisakah orang benar-benar mengubah perilaku mereka? Jawabannya adalah pasti, ya. Di puncak organisasi besar, bahkan perubahan kecil yang organisasi, bahwa eksekutif berusaha untuk merubah perilaku kepemimpinan dan menjadi panutan untuk pengembangan kepribadian mungkin lebih penting daripada apa yang coba diubah oleh eksekutif. Satu pesan utama yang saya berikan kepada setiap CEO yang saya latih adalah untuk membantu orang lain, maka mulailah dari diri Anda sendiri. Hal ini berarti seorang pemimpin atau seorang pelatih dituntut untuk melatih dengan cara learning by example. Artinya dia harus memberikan contoh. Ketika langkah-langkah dalam proses pembinaan yang diuraikan dalam bab ini diikuti, para pemimpin dapat mencapai perubahan perilaku yang positif, tidak seperti dinilai melalui diri mereka sendiri, tetapi dinilai oleh pemangku kepentingan utama yang telah dipilih sebelumnya. Meskipun proses ini sangat berarti dan berharga bagi puncak eksekutif atau top level management, itu bisa sama berguna untuk pemimpin masa depan yang berpotensi tinggi. Meningkatkan efektivitas dalam memimpin orang dapat memiliki dampak jika itu merupakan proses selama 20 tahun. Dan proses yang berjalan dalam jangka pendek ataupun 1 tahun program. Proses ini telah digunakan di seluruh dunia dengan sukses, baik oleh pihak eksternal dan pelatih internal. Mengambil proses serupa dan menggunakannya dengan tim, seperti yang dijelaskan di paruh kedua bab ini, membawa perubahan positif ke seluruh organisasi. Next. Nah, berikut merupakan langkah-langkah pelatihan dalam upaya proses perubahan perilaku. Yang pertama, libatkan para pemimpin yang dilatih dalam menentukan perilaku yang diinginkan dalam diri mereka, yaitu peran kepemimpinan. Artinya, pemimpin tidak dapat diharapkan pemahaman tentang seperti apa perilaku yang diinginkan. Dalam hal ini mereka yaitu merupakan orang yang dilatih. Orang yang saya latih dalam kesepakatan dengan manajer mereka, jika mereka bukan CEO, bekerja dengan saya untuk menentukan perilaku kepemimpinan. Yang kedua, libatkan para pemimpin yang akan dilatih dalam menentukan pemangku kepentingan utama. Tidak hanya klien yang memahami kejelasan tentang perilaku yang diinginkan,
mereka harus lebih memahami. Dalam hal ini mereka itu juga orang yang dilatih. Lebih memahami, sekali lagi sesuai dengan manajer mereka. Jika mereka bukan CEO, nah orang menyangkal validitas umpan balik, yaitu item yang salah atau penilaian yang salah. Memiliki klien dan manajer mereka menyetujui perilaku yang diinginkan dan membantu pemangku kepentingan utama memastikan adanya dukungan mereka terhadap proses tersebut. Yang ketiga, kumpulkan umpan balik. Wawancarai semua pemangku kepentingan utama untuk mendapatkan umpan balik rahasia untuk para klien. Orang yang saya latih adalah CEO atau calon CEO dan perusahaan membuat investasi nyata dalam pengembangan mereka. Tingkat yang lebih terlibat umpan balik dapat dibenarkan. Namun, di tingkat yang lebih rendah dalam organisasi, umpan balik 360 derajat secara tradisional dapat bekerja dengan baik. Dalam kedua kasus tersebut, umpan balik sangatlah penting. Saya tidak mungkin untuk dievaluasi atas perubahan perilaku jika tidak ada kesepakatan tentang perilaku apa yang harus diubah. Next. Yang keempat, sepakati perilaku kunci untuk perubahan. Saat saya menjadi lebih berpengalaman, pendekatan saya pun demikian menjadi lebih sederhana dan lebih fokus. Pilihlah hanya 1 hingga 3 area utama untuk perilaku yang diubah dari setiap klien. Ini membantu memastikan perhatian maksimal yang paling penting, tingkah laku. Klien saya dan manajer mereka, kecuali klien saya adalah seorang CEO, menyetujui perilaku yang diinginkan untuk perubahan. Yang kelima, menanggapi pemangku kepentingan utama. Orang yang sedang ditinjau harus berbicara dengan setiap pemangku kepentingan utama dan mengumpulkan saran tambahan bagaimana meningkatkan bidang utama yang ditargetkan untuk perbaikan. Dalam menanggapi, orang itu atau yang dimaksud dalam ini adalah pelatih, harus menjaga percakapan tetap dalam aura positif, sederhana dan fokus. Saat kesalahan terjadi di masa lalu, ada baiknya untuk meminta maaf dan meminta bantuan untuk berubah. Lebih baik menyarankan mereka bahwa Anda bimbing mendengarkan saran pemangku kepentingan dan tidak berusaha menilai saran tersebut. Selanjutnya, tinjau apa yang telah dipelajari dengan klien dan bantu mereka mengembangkan rencana tindakan. Seolah-olah saya sebagai klien harus menyetujui langkah-langkah dasar dalam proses ini. Di luar langkah dasar, semua file adalah saran. Minta mereka untuk mendengarkan ide-ide Anda. Saat mereka mendengarkan ide dari pemangku kepentingan utama mereka, kemudian minta kepada mereka untuk kembali dengan rencana apa yang ingin mereka lakukan. Setelah meninjau rencana mereka, selanjutnya itu dorong mereka untuk memenuhi rencana mereka sendiri sesuai komitmen mereka. Saya lebih mengutamakan bertindak seperti fasilitator daripada bertindak sebagai hakim. Tugas pelatih adalah membantu dengan baik. Eksekutif yang bermotivasi tinggi menjadi lebih baik dalam hal yang mereka yakini paling penting, bukan untuk menceritakannya tentang apa yang harus mereka ubah. Next. Selanjutnya itu kembangkan proses tindak lanjut yang berkelanjutan. Tindak lanjut yang berkelanjutan harus sangat efisien dan fokus. Pernyataan seperti ini, berdasarkan perilaku saya bulan lalu, ide apa yang Anda miliki untuk bulan depan bisa tetap fokus ke masa depan. Dalam 6 bulan, lakukan mereka 2-6 survei mini dengan memangku kepentingan utama. Mereka harus ditanyai apakah orang tersebut memiliki ataupun menjadi lebih atau kurang efektif di bidang yang ditargetkan untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya, tinjau hasil dan mulai lagi. Jika orang yang dibina sudah mengambil proses serius, para pemangku kepentingan hampir selalu melaporkan peningkatan. Kemudian, bangun kesuksesan dengan mengulangi proses tersebut selama 12 hingga 18 bulan ke depan. Tindak lanjut ini akan memastikan lanjutan kemajuan tujuan awal dan menemukan area tambahan untuk perbaikan. Stakeholder hampir selalu menghargai tindak lanjut. Tidak ada yang keberatan mengisi 2 hingga 6 item yang terfokus dalam kuesioner jika mereka melihat hasil yang positif.
Orang yang sedang dilatih akan mendapatkan manfaat darinya secara berkelanjutan. Langkah-langkah bertarget untuk meningkatkan kinerja. Dan terakhir, akhiri proses pembinaan formal ketika hasil telah dicapai. Tujuannya sementara hampir saya ini selalu bertahan dengan tanda kutip alumni dari pembinaan saya selama sisa hidup mereka. Kami tidak memiliki hubungan bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih moderator, mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari bedah buku di chapter 15 ini, yaitu studi kasus. Pada studi kasus ini menunjukkan bagaimana seorang eksekutif dapat memperluas tugas pembinaan sederhana untuk mendapatkan keuntungan timnya dan seluruh perusahaan. Joe Smith adalah presiden dan CEO Produk Clarkson. Produk Clarkson adalah divisi kunci dari Clarkson Enterprise dan memperkerjakan lebih dari 40.000 orang. Clarkson Enterprise adalah perusahaan Fortune 100 yang memperkerjakan lebih dari 100.000 orang dan merupakan pemimpin dalam industrinya. Saya bekerja dengan Joe sebagai pelatih eksekutif selama lebih dari setahun. Next. Meskipun saya tidak yakin berapa banyak Joe belajar dari saya selama periode ini, saya belajar banyak dari dia dan timnya. Semoga yang terbaik pekerjaannya yang dilakukan oleh Joe dan timnya memberi Anda beberapa ide yang dapat Anda gunakan, baik sebagai pelatih atau sebagai orang yang sedang dilatih. Studi kasus kehidupan nyata ini menunjukkan bagaimana seorang eksekutif dapat memperluas tugas pembinaan sederhana menjadi menguntungkan bagi timnya dan seluruh proses perusahaan. Studi kasus ini juga memperkuat pengamatan bahwa faktor terpenting dalam pembinaan eksekutif bukanlah pembina, itu adalah eksekutif yang sedang dilatih dan rekan kerjanya. Next. Tim pelatihan untuk perubahan perilaku. Anggota tim menilai 6,1 dari 10 untuk bekerja sama. Setiap anggota tim diminta untuk merefleksikan tantangan yang dihadapi, memiliki, dan membagikannya dengan saya dan kelompok. Ada sekitar 10 orang, dan 6 fokus mengubah apa yang tidak bisa mereka ubah. Itu adalah epidemi. Tim memprioritaskan perilaku ini sebagai orang yang menjadi fokus dalam upaya perubahan tim mereka. Selama 6 bulan berikutnya, grup berpartisipasi dalam proses team building tanpa membuang-buang waktu, dan sekarang sudah sangat tim fungsional dengan anggota menilai tim 8,6. Next. Dalam ringkasan bab ini, dengan tantangan, cobalah proses ini. Sisi negatifnya sangat rendah dan sisi atas bisa dibilang tinggi karena kepemimpinan dan kerja tim yang efektif menjadi lebih penting. Waktu yang diinvestasikan oleh pemimpin, organisasi, dan anggota tim dalam proses ini adalah menghasilkan keuntungan besar bagi pemimpin dan tim dan keuntungan yang lebih besar bagi organisasi. Baiklah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan Oktari. Baiklah, saya akan melanjutkan di chapter 16, yaitu Leading Innovative Team, di mana itu adalah tim inovatif yang terkemuka. Pada bab 16 ini akan berfokus pada kompetensi tim inovasi. Jadi apa karakteristik pemimpin dan tim yang unggul dalam berinovasi? Penelitian kami, Dear Gregersen dan Christensen 2011 menunjukkan bahwa tim inovatif memiliki 3 kriteria, yaitu 1, seorang pemimpin dengan keterampilan inovasi yang kuat dan memimpin dengan memberi contoh, berkontribusi langsung pada inovasi dan bukannya mendominasi orang lain, menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk bersinar. Anggota tim yang memiliki perpaduan antara keterampilan inovasi dan pelaksanaan serta keahlian pelengkap dalam berbagai fungsi dan domain pengetahuan. Dan yang terakhir, proses tim yang secara eksplisit mendorong, mendukung, dan bahkan mengharuskan anggota tim untuk terlibat dalam pertanyaan, pengamatan jaringan, percobaan, dan pemikiran asosiasional saat mereka mencari solusi kreatif untuk masalah. Ketika sebuah tim memiliki semua hal di atas, ia memiliki kapasitas untuk menjadi mercusuar inovasi bagi sebuah organisasi.
Untuk mewujudkan peran tersebut, diperlukan seorang pemimpin yang berkemampuan penuh untuk memimpin tim yang inovatif. Setelah itu, sebuah proyek penelitian jangka panjang tentang inovator bisnis dan Jeff Dier, Hal Gregas, dan Clayton Christensen 2011 menunjukkan bahwa keterampilan tertentu memisahkan inovator bisnis seperti Jeff Bezos, mendiang Steve Jobs, dan Mark Benioff. Dari Salesforce.com, dari manajer biasa mereka menyebutnya sebagai 5 keterampilan inovator yang mengganggu dan menggambarkan sebagai berikut. 1. Mempertanyakan kemungkinan para inovator untuk menantang status quo dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan baru. 2. Pengamatan membantu inovator mendeteksi detail kecil dalam aktivitas pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain yang menyarankan cara baru dalam melakukan sesuatu. Bereksperimen mendorong inovator untuk tanpa henti mencoba pengalaman baru, membongkar banyak hal, dan menguji ide-ide baru melalui pilot dan prototip. Berpikir asosiasi adalah keterampilan kognitif untuk menentukan hubungan antara pertanyaan, masalah, atau ide dari bidang yang tidak terkait yang dipicu oleh informasi baru yang dibawa melalui pertanyaan, pengamatan jaringan, dan percobaan dan merupakan katalis untuk ide-ide kreatif. Pemimpin tim harus melibatkan tim sebanyak mungkin dalam mengamati, membangun jaringan, atau bereksperimen saat mencari solusi untuk tantangannya. Para pemimpin inovatif yang dipelajari seringkali sangat sadar bahwa mereka memberikan contoh dengan mencontohkan perilaku bagi orang lain. A.G. Levy, mantan ketua dan CEO Procter & Gamble, menyadari kebutuhan untuk menjadi pemimpin yang inovatif. Untuk mendorong pemodelan pemimpin dari perilaku inovatif, praktisi memimpin tim tentang konsep kunci terkait inovasi dan membantu mereka mempraktikkan perilaku inovatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Pandu. Baik, kemudian selanjutnya adalah create a safe space for others to innovate. Jadi menciptakan ruang yang aman bagi orang lain untuk berinovasi. Yang pertama, pemimpin tim memimpin dengan memberi contoh, meletakkan dasar untuk apa yang bisa dibilang bagian tersulit dari pemimpin tim inovatif, menciptakan ruang yang aman dan mendorong bagi orang lain untuk berinovasi. Kemudian menciptakan keamanan psikologis. Jadi suatu kondisi di mana anggota tim lebih bersedia mengungkapkan pendapat, mengakui kesalahan, dan memiliki keyakinan bahwa mereka dapat terlibat dalam perilaku yang beresiko dan berhubungan dengan pembelajaran tanpa hukum. Itu definisi dari Edmondson pada tahun 1999. Kemudian pemimpin tim inovatif memiliki bakat yang langka. Mereka entah bagaimana membangun rasa aman psikologis sehingga orang merasa diberdayakan untuk menghasilkan wawasan yang memiliki dampak. Oke, next. Kemudian, how do leaders create a safe space for others to innovate? Jadi, bagaimana para pemimpin menciptakan ruang yang aman bagi orang lain untuk berinovasi? Mereka menginspirasi anggota tim untuk menunjukkan keberanian berinovasi dengan meminta ide-ide yang mengubah permainan, mengubah polanya. Kemudian menciptakan budaya tim yang mendorong pertanyaan yang dapat membuat perbedaan besar dalam membangun suatu keamanan psikologis. Kemudian mendorong dan mendukung anggota tim untuk terlibat tidak hanya dalam pertanyaan, tapi juga dalam aktivitas mengamati, berjejaring, dan bereksperimen membantu membangun keamanan psikologis. Next. Kemudian ada building a team with complementary skills and expertise. Jadi membangun tim dengan keterampilan dan keahlian pelengkap. Tim inovatif bekerja paling baik bila terdiri dari orang-orang dengan keterampilan pelengkap di dua bidang. Yang pertama, tim membutuhkan inovasi pelengkap dan keterampilan pelaksanaan untuk secara efektif menghasilkan ide-ide serta menerapkannya. Kemudian yang kedua adalah akan sangat membantu jika keanggotaan tim mencerminkan seperangkat keterampilan fungsional yang saling melengkapi dalam berbagai jenis keahlian. Berdasarkan pengalaman
substansial firma desain inovatif, IDEO. IDEO ini adalah contoh perusahaan yang mana dia merancang tim inovatif, merekomendasikan pentingnya keahlian pelengkap di antara anggota dalam memahami faktor manusia. Antara lain di sini ada faktor teknis, jadi ada faktor manusia, faktor teknis, kemudian faktor bisnis, ya. Next. Nah, kemudian complementary innovation and execution skill, yang mana keterampilan inovasi dan eksekusi pelengkap. Pemimpin yang efektif, yang inovatif, yang efektif memahami kekuatan dan kelemahan pribadi mereka yang sehubungan dengan inovasi dan pelaksanaan, dan secara strategis menyeimbangkan kelemahan yang mereka miliki dengan kekuatan orang lain. Lalu eksekusi pelengkapnya adalah tim yang berinovasi dengan sukses membutuhkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan kemampuan untuk mengeksekusi ide-ide tersebut. Kedua perangkat keahlian itu diperlukan. Pemimpin yang cerdas mengetahui hal ini dan secara sadar memikirkan tentang komposisi tim untuk memastikan tim yang cukup seimbang dalam hal keterampilan penemuan dan penyampaian. Oke, next. Nah, di sini ada sales discovery and delivery skills temporary imbalance on team. Jadi di sini ada keseimbangan ya, keseimbangan keterampilan penemuan dan penyampaian untuk sementara. Yang mana kadang-kadang keterampilan penemuan harus lebih membebani tim atau seluruh organisasi, terutama selama tahap pendirian organisasi atau jika tim ditugasi dengan pengembangan produk atau tugas pengembangan bisnis lainnya. Sementara di lain waktu, keterampilan pengiriman relatif lebih penting dan keterampilan tersebut harus diberi bobot yang lebih besar. Selama tahap pertumbuhan atau kedewasaan bisnis atau di bidang fungsional yang terkait dengan operasi dan keuangan. Next. Berikutnya, complementary human, technical, and business expertise. Jadi pelengkap keahlian manusia, teknis, dan bisnis. Secara umum, seperti yang dicontohkan IDEO, mereka mencoba untuk membuat tim yang multidisiplin, yang terdiri dari individu-individu yang berbentuk T atau T dalam hal keahlian yang setidaknya satu bidang keahlian dengan keahlian yang dangkal dalam berbagai domain pengetahuan. Bidang keahlian yang mendalam seringkali termasuk dalam salah satu dari 3 domain tersebut adalah faktor manusia, faktor teknis, serta faktor bisnis. Orang dengan faktor manusia di sini pada tim, maksudnya tim desain produk